Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhan amanu sallu alaihi wa sallimu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Rabbi salli wa sallim sallallahu bin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin ajma'in Allahumma salli ala nabiyyil muslimin Muhammad wa ala salim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila bayyal kubur khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia terutama orang tua kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, karbun-karbun kita, saudara-saudara dan sahabat-sahabat muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasim madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga berdoa kepada Allah anak cucu kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, bertakwa kepada Allah dan menjadi generasi penerus sebagai orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan juga yang sedang sakit, sahabat-sahabat dan saudara kita diberikan kemudahan, diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk negeri kita mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma ya Allah ya Rabbana isfi wa anta safi isfi wa anta safi la syafi'a illa syifa'uka syifaan ya la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah ya Rabbana jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. As'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita dengan harapan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ahli ibadah, orang yang senantiasa hidupnya tenang, tentram, dalam keadaan bahagia, istiqomah, senantiasa ingin selalu berjamaah dalam kehidupan segala aspeknya. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli syukur ketika mendapatkan nikmat, ahli sabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa kita ikhlas menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan agar kita dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Juga mudah-mudahan diri-diri ini jadikan ahli silaturahim, yang dengan silaturahim Allah jadikan diri-diri kita ini mampu untuk menambah ilmu yang bermanfaat, menambah rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas amal soleh kita masing-masing. Kita juga berharap dijadikan orang yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan diwafatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Digabungkan dengan kelompok orang-orang yang menjadi golongan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap apa yang kita ingini Allah kabulkan, dan tentu saja sesuai dengan kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup kepada kita supaya kita beribadah kepadanya, menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita hidup ini tentunya ingin beribadah, dan ketika kita ingin beribadah maka diberikan petunjuknya
oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an. Kumpulan firman-firman Allah tentang bagaimana manusia hidup supaya bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran itulah ihdinas syiratal mustaqim yang selalu kita minta. Dan ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka Allah berikan contoh cara mengamalkannya, contoh operasional, prakteknya, bagaimana mempraktekkan Al-Quran secara sempurna, dari mulai membaca sampai dengan mengakui bahwa Allah itu maha sempurna, menyempurnakan agama Islam, dan tentunya Allah meridhoi agama ini dianut oleh manusia yang ingin selamat dunia dan akhirat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah memulainya Allah dengan menyuruh kepada umat manusia untuk membaca. Dan ketika dalam perjalanannya sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, ya menurut yang sudah menghitung. Nah, semuanya itu adalah petunjuk untuk manusia agar selamat. Ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Dan ketika kita menjalankannya, Allah juga berikan contohnya berupa seorang sosok pribadi yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itulah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah terlihat ada celah kesalahan untuk dikorek-korek oleh orang-orang yang tidak suka. Dan kita tentunya tinggal mengikuti. Ketika kita ingin mengamalkan Al-Quran, ikutilah apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Siti Aisyah, Al-Quran itu berjalan, ya Al-Quran itu diamalkan, Al-Quran itu bisa dipraktikkan. Contoh teladannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya mulia dan itu ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi betapa mudahnya kita hidup ini dan semuanya sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir yang diturunkan yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya, itulah kita dan mudah-mudahan kita termasuk yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini sambil dalam keadaan silaturahim dengan penuh bahagia untuk tetap istiqomah berjamaah, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena dengan belajar dan mengajar Al-Quran, maka kita akan bisa menjadi manusia terbaik, yaitu yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan ketika ingin berbagi manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menemuskan khairun nas man qala umuru fahasuna amalu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amal. Tentunya itulah yang menjadi harapan kita bersama. Mudah-mudahan hari ini umur kita bertambah 1 hari dari kemarin dan kita berharap diberikan panjang umur dan keadaan soleh amal. Alhamdulillah dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamalik Kota Bandung Jawa Barat, ya alhamdulillah udara di luar sedang hujan cukup deras ya di seputar Masjid Saum Tahfidz Al-Quran, dan alhamdulillah yang hadir sehat walafiat di kiri kanan dan depan. Alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir, alhamdulillah dari Bogor ada adik dan sahabat saya bersama keluarga Kang Yayan Baruyan dari kampus IPB, ya alhamdulillah ya mudah-mudahan bersama keluarga. Dan dari Cirebon ada hadir juga Teh Irin bersama keluarga. Dari Bekasi atau Depok Kang Irwan Fikri bersama keluarga.
Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor juga nih di Tajur Indah ya bersama keluarga. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru 107,1 FM Bandung dan juga bersama keluarga. Ada juga hadir Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga. Ada hadir Kang Ade Priyatna dari Cirebon arah pantai utaranya ya bersama keluarga. Kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari uh, halaman Masjid Al Jabbar di sekitar Cipamokolan bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan yang akan kita baca sekaligus juga dengan tafsir, terjemah tafsir Ibnu Katsir dari ayat-ayat surat Al-Hijr, surat ke-15. Insya Allah kita akan hatamkan di surat Al-Hijr hari ini sebanyak 20 ayat. Dimulai dari ayat ke-80. Ya. Surat Al-Hijr dimulai ayat ke-80. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu surat Al-Hijr mulai ayat ke-80. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Atainahum ayatina fakanu anha fakanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. وكانوا ينحتون من الجبال صيحة مصبحين فما أغنى ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا سنين الذين جعلوا القرآن عيدين. فوربك لنسألنهم أجمعين. أما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 20 ayat dari akhir surat Al-Hijr sudah kita baca mulai ayat 80 sampai ayat ke-99. Alhamdulillah masih mampu sampai akhir ayat dari surat ke-15. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini ya, yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena kemampuan ataupun karena keilmuan atau karena kondisi fisik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesalahan bacaan Al-Qur'an kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, tidak berhenti belajar untuk mendapatkan kenikmatan, keberkahan dari membaca Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman. Setelah mendapatkan pemahaman, kita juga ingin melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah kita pahami, kita yakini,
Kemudian kita juga ingin sampai menikmati amalan tersebut dan pada saatnya kita mampu untuk menyebarluaskan, memviralkan, mendakwahkan kepada yang lain tentang nikmatnya Al-Quran. Sebagaimana disebut di dalam akhir dari turunnya Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah sebabnya yuk kita tekadkan dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ingat, sumber ilmu adalah dari Allah dan Allah menyampaikannya melalui firman-firman-Nya berupa Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita tambahkan keilmuan kita dengan memahaminya, dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya bacakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Dari mulai ayat ke-80. Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr adalah telah mendustakan para rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi, maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Jadi kaum Al-Hijr ini adalah penduduk dari kaum Samud. Nabinya Nabi Soleh. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau udah ngaji sekali itu ingat gitu ya. Al-Hijr ini adalah kaum yang memahat batu, bikin rumahnya itu dari memahat batu masuk menjadi gua. Jadi bukan di tembok ke atas, tetapi batu yang dikorowot-korowot dibikin istana di dalam. Ya, itulah kaum Samud. Sekarang dijadikan tempat untuk rekreasi ya, Pak. Taman rekreasi Al-Ula ya. Situ kaum Samud dulu hidup dan matinya itu serempak dengan apa tadi disebutkan, dengan guntur atau buruh. Jadi tidak rubuh rumahnya itu Bu ya, tidak tertimbun, tidak kena banjir juga, hanya dengan sambaran buruh atau petir. Ya, dibentar gelap, mencek kurang tasik, namanya disambar petir. Kira-kira Ibu mau nggak mati disambar petir? Enak loh Bu, Syahid mati disambar petir. Tapi ulahnya Bu, mati biasa we. Nah, mati mah biasa aja. Cilaka ge sarua mati, Ibu ya. Jadi artinya kita berharap Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan terbaik kalaupun kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dalam ridho dan rahmat Allah. Jangan sampai menimbulkan fitnah, begitu ya. Mari kita lanjutkan ke ayat ke-85. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi Bapak Ibu, sebelum kiamat yuk kita saling memaafkan. Sebelum meninggal ya. Kiamat itu kan ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro hancurnya seluruh dunia bersama isinya. Kiamat sugro adalah masing-masing mati. Nah, gitu ya, itulah kiamat. Kalau sudah kiamat sugro, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada 3 hal yang dikecualikan akan bisa menolong kita. Yaitu yang pertama adalah sodaqatun jariyah, sodaqah jariyah yang disodakohkan ketika masih hidup atau oleh sanak familinya, keluarganya atau ahli warisnya yang mengalokasikan untuk mendapatkan kesempatan kepada yang sudah meninggal dunia berupa wakaf. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu bikin combro, ilmu bikin cilok, ilmu bikin cireng, ilmu dagang, ilmu bikin kapal terbang. Kalau di orang lain dimanfaatkan maka akan bermanfaat.
bermanfaat, termasuk ilmu nemok, ya, ilmu bikin kayu, ilmu bertanam, bercocok tanam, ilmu beternak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Yang jadi masalah yang ketiga ini, apakah kita bisa mendidik kita menjadi anak soleh, sedangkan kita tidak soleh-soleh, ibunya. Hayangna disebut anak soleh. Terutama bapak soleh, aki soleh, nini soleh, emak soleh, gitu ya, supaya bisa jadi punya anak yang soleh. Nah, jadi yang tiga hal ini harus kita perhatikan. Ketika kiamat datang, apakah kita punya tiga hal ini? Tadi apa, Bu? Sodako jariah dengan harta yang dimiliki. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat dengan yang pengetahuan yang kita miliki, dengan amal yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan, mendidik anak. Bagaimana yang nggak punya anak? Tentunya pengertian anak di sini bisa anak nasab, bisa juga anak dalam artian mendidik anak orang lain atau anak asuh. Tetapi yang pasti kalau yang nggak punya anak, usahakan yang dua ada, ya maksimal ilmunya dimanfaatkan. Kalau bisa menyebarkan ilmu, tawarkan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan, ilmu ngarena, ilmu nyulam, ilmu bikin tenunan, ilmu ngajahit, Pak Dede, ngajahit pakaian orang ya, ngajahit. Kemudian yang berikutnya adalah sedekah jariah. Sedekahkan, ya wakafkan sebelum meninggal dunia. Kenapa? Kalau meninggal hanya bawa kain kafan. Itu pun kalau ada yang mau bungkus. Kalau nggak ada yang mau dekatkan alun kejimannya. Yuk kita ke ayat 86-nya. Sesungguhnya Tuhanmu Allah lah yang menciptakan lagi maha mengetahui. Ya, kemudian berikutnya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat itu adalah Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu yuk tiap hari perbanyak baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Ya. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang yang kafir itu, yang sudah dimusnahkan, ya. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai bersedih hati atau kita tunduk patuh kepada orang-orang kafir. Tapi harus kita berendah diri dengan orang yang beriman. Artinya selalu islah, berbuat baik, saling memaafkan, tidak emosional, justru saling mengangkat derajat. Ya. Dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitabullah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi Al-Quran terbagi-bagi, dipilih-pilih mana itu cocok, mana yang enggak. Itu hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kita amalkan semuanya. Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Nah ini yang ayatnya kita hafal Bu ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ditanya apa yang sudah kita kerjakan, dan yang jawab bukan mulut karena mulut dikunci. Yang jawab adalah mata, telinga, benda-benda yang ada sekitar kita termasuk tangan, kaki dan sebagainya. Ya, ini sampai ayat 93 penegasan tentang 7 ayat yang harus kita biasakan baca, kemudian tentang peringatan Allah bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan perpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ulah tedeng aling-aling, sampaikan kebenaran meskipun pahit, meskipun menyakitkan. Kalau itu kebenaran harus disampaikan. Ya, sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya ilah yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu kematian.
Iya, ini perintah untuk kepada kita kalau seandainya dihina, diolok-olok, dicaci, dimaki, dibully, maka selagi masih memungkinkan hindari untuk tidak dibully, tidak dicaci, tidak dimaki. Tapi kalau sudah terjadi, maka maafkanlah mereka. Gitu ya. Artinya apa? Selagi tidak membahayakan, jangan sampai kamu merasa sumpek, rasa sakit hati, kemudian setruknya, kemudian mau merasa bahwa diri dihina. Nggak usah khawatir. Ya, kalaupun dihina, Allah tetap akan memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Manusia yang dimuliakan Allah itu yang bagaimana Bapak Ibu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulianya manusia di sisi Allah adalah karena ketakwaannya, takut kepada Allah, takut tidak bisa menjalankan perintah, takut melanggar larangannya. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari surat Al-Hijr ini. Setelah kita baca, kita akan mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan sehingga kita menjadi nikmat. Nikmat membaca Al-Fatihah sering-sering, nikmat untuk menahan emosi, nikmat untuk memaafkan orang lain, nikmat untuk berbagi, nikmat untuk bekerja sama, nikmat berkolaborasi, nikmat untuk saling menjunjung derajat kemanusiaan, nikmat untuk saling menghargai, bertoleransi, dan nikmat untuk saling berbagi. Kebaikan untuk pada saatnya akan dipanen di hari pada saat kita akan bertemu Allah menjelang pengadilan akhirat, di saat kita tidak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, amalan yang utama yang akan mendapatkan perlindungan ketika kita tidak akan mendapat perlindungan di hari akhirat di padang mahsyar ada 7. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang beribadah sejak muda. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid, mencintai masjid, termasuk datang ke masjid, ngaji, beribadah, kemudian melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas masjid. Kemudian berikutnya adalah orang yang bersahabat dengan sesama manusia, tetapi keimanan tetap dijaga. Jadi boleh bersahabat dengan non-muslim, dengan orang Yahudi, Nasrani, orang Buddha, Hindu, boleh. Nah, yang tidak boleh itu menukar-nukar akidah, tetap teguh dalam keislaman. Yang kelima adalah orang yang menolak diajak berbuat zina oleh perempuan yang cantik dan seger. Ini menolak banyak. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah tetapi tidak ria, ingin selalu bersedekah tetapi tidak untuk dipuji orang. Nah, diam-diam. Dan yang ketujuh adalah orang yang senantiasa nangis di waktu malam, ya, di waktu malam karena takut tidak diterima dosanya, tidak diampuni dosanya, dan takut tidak diterima amal ibadahnya. Jadi 7 yang ini insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang tahu, dan setelah tahu kita memilih dari sisi yang mana. Apakah menjadi pemimpin yang adil, apakah menjadi anak muda yang beribadah sejak muda, atau apakah menjadi orang yang bersahabat tetapi tetap taat, apakah akan menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid, atau orang yang senantiasa mencegah untuk berbuat zina, atau orang yang bersedekah, atau orang yang nangis di waktu malam. Wa minal laili fatahajjad